Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, eh, calon pendidik sekalian, bertemu lagi bersama saya yaitu Dimas Prananda sebagai mahasiswa dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Institut Perguruan IKIP Siliwangi. Izin untuk menyampaikan perihal tugas kuliah saya terkait teks berita SMA yang telah disusul oleh Flipbook, diadaptasi oleh Flipbook hasil dari kelompok kami. Semoga kedepannya bisa bermanfaat untuk kita semua dan calon pendidik sekalian. Nah, di sini ada daftar isi yang merupakan panduan dalam presentasi kita atau sebagai acuan untuk memulai presentasi kali ini. Yang pertama ada pengantar, lalu pengertian teks berita dan struktur teks berita, isi berita, lalu ada evaluasi pembelajaran yang akan menilai dari seluruh komponen dari teks berita, yaitu tes formatif, lalu kesimpulan hasil dari kelompok kami. Langsung saja, tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ke bagian pengantar dari PPT kali ini. Nah, teman-teman sekalian, kita sudah masuk dari pengantar dari presentasi kali ini. Fokus kita dalam pembahasan kali ini ada analisis teks ceramah dari sumber Haizen Flipbook yang telah kami buat. Nanti teman-teman bisa men-scan atau mengklik link yang untuk diakses ke dalam e-modul tersebut. Lalu kita harus fokus utama kita dalam penyusunan presentasi kali ini ada struktur, isi, dan unsur kebahasaan teks ceramah. Nah, tentunya diakhiri dengan tujuan yang jelas dalam presentasi kali ini yang telah dibuat oleh teman-teman kami. Ada memahami karakteristik teks ceramah dan penerapan kaidah sesuai dengan pedoman ceramah. Oke, teman-teman sekalian yang menonton video kali ini, sampailah kita terhadap pengertian teks ceramah. Ini merupakan komponen yang penting dalam penyusunan teks ceramah. Inti dari atau definisi yang akan dijelaskan oleh saya. Teks ceramah adalah pada hakikatnya ketika seseorang menyampaikan informasi di depan umum dengan tujuan memberi nasihat, itu merupakan petunjuk atau tentang suatu hal yang bersifat aktual. Perlu digarisbawahi, teman-teman, hal yang bersifat aktual. Ini tidak bisa direkayasa atau dimanipulasi terhadap informasi yang diberikan kepada penyimak. Nah, teman-teman, kegiatan tersebut dapat dinamakan ceramah. Ciri-ciri utama yang sering dijumpai pada teks ceramah yaitu bersifat persuasif dan informatif, disampaikan secara lisan kepada audiens, menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, lalu yang terakhir bertujuan mengunggah, mempengaruhi, atau memberikan pencerahan kepada pendengar. Tentunya rangkaian ini perlu ada dalam teks ceramah. Teman-teman yang telah menyaksikan ini, dalam PPT kali ini
saya akan menjelaskan terkait struktur teks ceramah. Tadi sudah sempat disinggung apa sih pengertian ceramah, lalu ada pendukung yang harus ada dalam teks ceramah, yaitu ada pembukaan, salam pengantar topik seperti awalan yang akan menunjukkan kepada isi dari ceramah tersebut. Lalu tentunya ada bagian yang sangat paling penting yaitu isi dari teks ceramah. Poin-poin yang harus dicapai atau dibuat, penyampaian materi utama, dan lalu ada argumen dan penjelasan yang harus sangat mudah dipahami. Dan yang ketiga tentunya ada penutup, kesimpulan dari teks ceramah ini yang meliputi dari kesimpulan lalu ada pesan moral yang akan disampaikan oleh penutur dan salam penutup. Nah, sebagai contoh dari teks ceramah sesuai dengan yang kelompok kami telah buat, yaitu di dalam flipbook. Sebagai contoh, ada di halaman ketiga yang ada di flipbook, yaitu tentang materi teks ceramah pidato Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada upacara bendera peringatan Hari Guru Nasional tahun 2019. Nah, pada intinya seperti yang kita lihat dalam ceramah itu, pidato tersebut disampaikan oleh Menteri dan Kebudayaan Nadiem Makarim melalui rekaman video yang bertujuan disampaikan kepada guru. Nah, isinya itu seperti pada teks pidato Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menjelaskan bahwa permasalahan yang aktual yang diangkat adalah guru membutuhkan perubahan agar dapat berinovasi dalam menjalankan tugas yang mulia membentuk masa depan. Isi dari teks ceramah itu. Nah, sampailah kita pada evaluasi pembelajaran yang akan mendukung format penilaian formatif yang akan disusun oleh kelompok kami. Teman-teman sekalian dapat men-scan atau memfoto barcode-nya di laman PPT kami, lalu nanti akan muncul terkait evaluasi pembelajaran secara formatif untuk siswa kelas SMA dan bagi calon pendidik sekalian, yaitu ya, seperti saya, ini bisa menjadikan acuan untuk menyusun eh, persoalan formatif yang mendukung dalam kurikulum Merdeka kali ini. Boleh? Bisa diakses atau linknya aja mungkin bagi penonton. Nah, pada akhir dari presentasi saya, izinkan saya untuk memberikan kesimpulan terkait PPT dari teks ceramah ini. Pada intinya, teman-teman sekalian, teks ceramah adalah naskah atau teks yang berisi pidato sambutan yang disampaikan secara lisan kepada khalayak dengan tujuan memberikan melihat informasi, pengetahuan atau pandangan tentang sesuatu topik tertentu. Intinya, teman-teman, menyampaikan naskah ceramah itu berisi pidato sambutan yang akan disampaikan oleh pendengar. Itu harus secara faktual, intinya seperti itu. Dan pendukung dari ciri-ciri teks ceramah itu ada di sini, yaitu bersifat persuasif, disampaikan secara lisan di depan audiens, menggunakan bahasa yang komunikatif dan mudah dipahami, supaya tidak salah kaprah dalam penyanggapan informasi tersebut. Lalu ada berisi ajakan, nasihat, atau pencerahan. Sekian dari pemaparan saya terhadap teks berita.
Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya sampaikan terhadap PPT ini atau teman-teman yang melihat video ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya dalam penyampaian teks ceramah ini. Ini menjadikan motivasi dan pembelajaran untuk kedepannya terhadap teks ceramah SMA. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.